Selamat pagi sahabat pajak. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tutorial cara menambahkan hak akses pegawai di aplikasi Kortek sebagai orang terkait. Dalam penyampaian materi ini kami akan tuntaskan sampai terbit surat pemberitahuan perubahan data. Untuk itu mari kita ikuti tahapan prosesnya. Seperti biasa kita masuk ke akses situs Kortek DJP pada link kortekdjp.pajak.go.id. Kemudian kita diarahkan ke aplikasi Kortek pada menu login untuk mengisi data ID pengguna, kata sandi, dan input kode CAPTCHA. Dan perlu diingat dalam pengisian ID pengguna menggunakan nik penanggung jawab perusahaan, baik itu direktur maupun PIC yang ditunjuk oleh perusahaan. Setelah ID pengguna kita isi, kata sandi, dan kode CAPTCHA, lalu kita klik login. Dan kini kita diarahkan masuk ke menu profil wajib pajak atas nama penanggung jawab perusahaan. Kemudian kita mengarah ke bagian atas untuk merubah dari akun utama pribadi menjadi akun wajib pajak atas nama perusahaan. Kemudian kita klik nama perusahaan yang berstatus sebagai wajib pajak yang kami tandai panah kuning. Dan kini ikhtisar profil wajib pajak sudah berubah menjadi nama perusahaan. Kemudian kita ke arah kiri monitor, lalu kita klik informasi umum yang kami tandai panah merah. Kini kita masuk ke menu informasi wajib pajak. Kemudian kita arahkan ke sisi kanan atas, lalu kita klik edit. Maka kita akan masuk ke menu pembaruan data wajib pajak. Selanjutnya kita scroll ke bawah, lalu kita klik pihak terkait yang kami tandai panah merah. Dan inilah menu pihak terkait, terdapat data-data pengurus dari perusahaan kita. Dan selanjutnya kita klik tambah untuk menambah data karyawan yang menjadi pihak terkait. Tahap selanjutnya adalah pengisian data karyawan yang ingin dijadikan pihak terkait. Kemudian kita pilih jenis pihak terkait untuk ditambahkan dan kita pilih related person. Dan untuk pertanyaan apakah PIC, kita lewatkan saja. Karena saat ini karyawan yang kita tambahkan adalah merupakan orang terkait dan bukan penanggung jawab. Pengisian selanjutnya adalah NIK karyawan tersebut. Setelah kita input, maka kita akan mengisi jenis orang terkait, lalu kita pilih wakil. Dan untuk subjenis orang terkait, maka kita pilih karyawan. Dan kini kita lihat data-data karyawan tersebut sudah terisi otomatis, baik itu nomor HP, alamat email, dan nama lengkap berdasarkan nik yang kita cantumkan. Dan di sini kita juga bisa mengisi tanggal mulai dan akhir dari penetapan karyawan tersebut menjadi orang terkait. Setelah data-data sesuai, lalu kita klik save atau simpan yang kami tandai panah kuning. Dan kini kita kembali ke menu awal data terkait. Tentunya kita lihat data orang terkait sudah berhasil ditambahkan. Dan untuk melihat data dan statusnya, kita klik lihat. Dan inilah rincian data orang terkait yang terdapat keterangan jenis orang terkait adalah wakil dan subjenis orang terkait adalah karyawan. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat keterangan merupakan orang terkait yang telah di checklist hijau. Kini kita diarahkan untuk mengisi data-data akte pendirian dan SK kehakiman perusahaan kita, di mana kita diminta mengisi nomor AHU atau nomor pengesahan keputusan, nomor akte, dan nama notaris. Dan pengisian data-data ini disesuaikan dengan data sebelumnya. Setelah data kita isi, maka kita kembali ke bagian atas dan kita klik ambil data terbaru dengan AHU. Maka akan ada notifikasi sukses, nomor surat keputusan perubahan yang diterima valid.
Setelah itu kita ke bagian bawah untuk menceklis pernyataan, lalu kita klik simpan. Maka terdapat notifikasi sukses, berhasil memperbarui data wajib pajak. Maka kita langsung diarahkan ke menu awal pembaruan data wajib pajak dan mendapat notifikasi untuk mengunduh surat pemberitahuan pemutakhiran data, dan tentunya kita mengunduhnya dan kita dapat melihat isi suratnya. Dan inilah surat pemberitahuan perubahan datanya. Terdapat NPP atau NIK dan nama dari karyawan yang tadi kita daftarkan. Dan pada bagian bawahnya kita lihat untuk pihak terkait, penanggung jawab dengan keterangan tidak, dan apakah orang terkait dengan keterangannya, apakah wajib pajak terkait dengan keterangan tidak. Dan pada bagian bawahnya kita lihat jenis pengurus adalah wakil dan subtipe orang terkait adalah karyawan. Dan untuk pembuktiannya kita lihat di akun karyawan tersebut sudah terupdate nama perusahaan wajib pajak dari akun utamanya. Nah rekan-rekan sekalian, demikianlah pembahasan tutorial cara menambahkan hak akses pegawai di aplikasi Kortex sebagai orang terkait. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik like, subscribe, share, serta komen yang positif agar channel Sahabat Pajak tumbuh dan berkembang lebih baik. Terima kasih.